Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan Jinwo yang mampu mengalahkan para monark hanya dalam waktu singkat, dan ia juga telah mendapat pasukan Shadow Army yang ditinggalkan oleh Shadow Monarch. Kini kita akan melihat Jinwo yang akan melakukan persiapan bersama pasukannya untuk menghadapi perang besar melawan pasukan penghancur The King of Dragon. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Beberapa hari kemudian setelah Jinwo berhasil menyelamatkan kota Seoul dari bencana yang disebabkan oleh Frost Monarch, Plague Monarch, dan Beast Monarch, Asosiasi Hunter Korea telah mengadakan rapat darurat untuk memenuhi permintaan media luar negeri yang ingin meminta penjelasan resmi mengenai insiden yang terjadi di Korea. Dan Biro Hunter Amerika juga telah meminta Asosiasi Hunter Korea untuk mengungkap lokasi Sung Jinwo saat ini. Semua orang tampak sangat panik dan khawatir tentang apa yang sebenarnya terjadi, terutama setelah mereka mengetahui kalau monster yang keluar dari Colossal Gate sebelumnya adalah pasukan Jinwo. Untuk menenangkan situasi ini, Wo Jinchul yang bertindak sebagai ketua asosiasi Hunter kemudian berkata, "Aku sadar betapa bingungnya kita semua karena Hunter Sung Jinwo yang tiba-tiba menghilang, tapi ini bukanlah pertama kalinya dia bertindak seperti itu. Aku sarankan sebaiknya kalian harus mulai terbiasa dengan kondisi ini. Sebab jika asosiasi Hunter tidak bisa memahami beban yang dipikul oleh Hunter Sung Jinwo, lalu siapa lagi yang bisa memahaminya?" Sementara setelah rapat itu berakhir, namun rasa penasaran tentang apa yang sedang dilakukan Jinwo sekarang masih terngiang di pikiran semua orang. Di suatu pulau terpencil terlihat ada Jinwo yang berdiri di telapak tangan Tas saat ia menyaksikan seluruh pasukannya yang sedang melaksanakan latihan tempur dengan membagi dua pasukan. Hingga tak lama ketika Grand Marshal Bellion mengatakan kepada Jinwo, "Sama sekali tidak pernah terpikirkan olehku untuk melakukan latihan tempur seperti ini, tuanku." Di sini terlihat Beru yang datang menghampiri Jinwo untuk meminta izin agar Jinwo memberinya kesempatan untuk membuktikan kelayakannya menempati posisi Grand Marshal. Atau dengan kata lain, Beru ingin mencoba bertarung melawan Grand Marshal Bellion untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara mereka dan siapa yang lebih layak untuk menempati posisi tertinggi di pasukan bayangan Shadow Monarch. Jinwo yang mendengarnya sontak langsung tersenyum tipis, karena ini adalah kesempatan yang bagus baginya untuk melihat kapasitas Beru dan Bellion, yaitu dengan melakukan duel antara dua komandan. Hingga begitu Bellion dan Beru sudah saling bersiap untuk memulai pertempuran, di mana Beru yang langsung melepaskan kekuatan penuhnya, sementara Bellion juga telah mengangkat pedang hitam yang jauh lebih besar dan lebar daripada pedang Igris. Awalnya Jinwo menduga, sepertinya kemampuan Bellion lebih dominan pada kekuatan fisik daripada kecepatan. Hingga Jinwo pun cukup yakin mungkin Beru akan bisa memenangkan duel ini. Namun tepat ketika Beru baru saja melesat ke arah Bellion untuk melancarkan serangannya, tiba-tiba Jinwo malah dikejutkan dengan Bellion yang dapat merubah pedangnya menjadi cambuk, hingga memungkinkan Bellion untuk melancarkan serangan berkecepatan tinggi dari berbagai arah. Bahkan meski Beru sudah mencoba untuk menghindari serangan cambuk Bellion dengan kecepatan pergerakannya, nyatanya Bellion masih dapat dengan mudah mengendalikan senjatanya untuk menangkap Beru, hingga membuat Beru jadi kesulitan untuk terbebas dari lilitan senjata tersebut. Jinwo yang menyaksikan kejadian itu kemudian bergumam, apakah pertarungannya sudah berakhir. Melihat Bellion yang mampu mengatasi serangan Beru dalam sekejap, ternyata dia memiliki refleks yang jauh lebih hebat dari yang diharapkan. Ditambah lagi karena setiap serangannya cukup kuat untuk menghancurkan tanah di bawahnya, maka tidak heran lagi jika dia mendapat gelar Grand Marshal. Sementara ketika Jinwo juga bergumam, tapi sebaiknya dia tidak boleh lengah, karena kekuatan terhebat Beru terletak pada kegigihan dan daya tahan tubuhnya. Sin kemudian langsung berpindah ke Bandara Internasional Beijing, dan di sini terlihat ada banyak reporter yang berkumpul untuk meliput kembalinya Hunter Liu Zigang setelah membantu Korea. Liu Zigang yang ditanyai oleh salah satu reporter, apa tanggapannya tentang pertanyaan orang-orang kenapa Hunter negara Cina harus membantu Korea. Lantas Liu Zigang langsung membalas bertanya, siapa yang memberi pertanyaan bodoh seperti itu? Apakah otak mereka dipakai hanya untuk pajangan saja, sampai-sampai mereka tidak bisa melihat peta? Tidakkah mereka sadar negara apa yang berada di atas Korea? Dan kalau ada orang yang cukup bodoh untuk menanyakan hal itu, sampaikan saja ini pada mereka. Aku Liu Zigang tidak cukup percaya diri untuk menghentikan kekacauan yang bahkan tidak bisa ditangani oleh Hunter Sung Jinwo. Jadi itulah sebabnya, aku pergi ke Korea untuk membantu dia. Dan kalau ada yang keberatan dengan jawabanku barusan, silahkan langsung pergi saja ke sana untuk menghadapi monster itu sendiri. Namun tidak berselang lama setelah Liu Zigang baru saja mengatakannya, tiba-tiba semuanya langsung dikejutkan dengan kemunculan Colossal Gate di langit Cina, hingga membuat Liu Zigang jadi sulit mempercayai bagaimana hal ini bisa terjadi. Bersamaan dengan itu, Sin kemudian kembali memperlihatkan situasi pertempuran antara dua komandan Shadow Army, di mana Bellion yang berhasil mengalahkan Beru dengan menghempaskannya ke tanah,
Bahkan Beru sampai dibuat tidak berkutik saat pedang Belion menancap di tubuhnya. Namun karena Beru tidak ingin menyerah begitu saja dan tetap bersikeras untuk melanjutkan pertarungan itu, Jinwo yang penasaran kemudian bertanya kepada Beru, "Kenapa kau sangat menginginkan posisi Grand Marshal?" Hingga setelah Beru menjawab, "Karena dengan menjadi Grand Marshal, maka saya akan selalu berada di sisi Anda, tuanku." Lantas Jinwo pun kembali berkata kepada Beru, "Kalau begitu, Grand Marshal Belian akan menjadi tangan kananku, dan kau bisa menjadi tangan kiriku." Beru yang mendengarnya tentu jadi merasa sangat senang, bahkan ia sampai menangis terharu karena masih bisa berada di sisi Jinwo. Namun berhubung saat itu Ygritte juga ingin meminta kesempatan untuk menantang Grand Marshal. Jinwo yang tidak mau ambil pusing meladeni permintaan Ygritte, akhirnya ia langsung memberikan Ygritte posisi untuk berada di belakangnya saja. Semuanya tampak berlomba-lomba untuk membuktikan kekuatan mereka kepada Jinwo. Begitu juga dengan Tas yang ingin menantang ketiga prajurit naga untuk menguji semburan api siapa yang lebih besar di antara mereka. Jadi ketika prajurit naga itu mulai menembakkan semburan nafas api mereka ke langit, dengan sombongnya Tas malah tersenyum seolah-olah meremehkan mereka, karena dengan bantuan item sihir yang ia miliki, Tas bisa menembakkan semburan api yang jauh lebih besar daripada ketiga naga tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah prajurit bayangan selesai membuktikan kekuatan mereka masing-masing, Beru telah memerintahkan pasukan semutnya untuk membangun sebuah tempat peristirahatan agar Jinwo bisa beristirahat selagi mereka berada di sini. Sementara ketika Jinwo ditanyai oleh Belion, "Kenapa Anda tidak mensumon kembali semua prajurit ini ke dalam bayangan Anda, tuanku?" Lantas Jinwo pun menjawab, "Aku hanya ingin kalian bisa bersantai di sini dulu, karena sudah terlalu lama kalian terjebak di dalam celah dimensi." Lalu setelah Jinwo juga berkata kepada Belion, "Berhubung yang kau layani sekarang bukanlah Shadow Monarch yang sebelumnya, tidakkah kau merasa sedih karena tidak bisa bertemu dengan Ashborn?" Saat itu Belion mulai menceritakan tentang dirinya yang selama ini selalu berada di sisi Ashborn, bahkan ketika Ashborn akan melawan ruler yang mengkhianati Absolute Being. Dan ketika Ashborn mendapatkan kekuatan kematian, saat itu dirinya lah yang menjadi prajurit pertama Shadow Monarch dan selalu melayani Ashborn dalam waktu yang sangat lama, jadi Belion tidak pernah sekalipun meragukan keputusannya. Belion mengungkapkan hubungan antara dirinya dan Ashborn berawal ketika ia masih menjadi buah dari World Tree, di mana itu adalah pohon dunia yang sangat besar dan cabang-cabangnya bisa menutupi seluruh semesta. Kemudian dari cabang World Tree itulah, semua prajurit langit terlahir dalam bentuk buah. Di keesokan harinya setelah Jinwo menyelesaikan latihan tempur prajurit bayangannya, Jinwo berencana akan memberitahu semua orang tentang keberadaan 8 pasukan besar yang bisa datang kapan saja untuk memulai perang, dan tidak ada jaminan kalau semua orang akan selamat. Bahkan Jinwo juga tidak bisa menjanjikan dunia akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena sehebat itulah kekuatan milik King of Dragon yang Jinwo lihat dari ingatan Ashborn. Mengingat The King of Dragon dan pasukannya bisa menghancurkan semua musuhnya sampai menjadi abu, dan pasukan semengerikan itu sedang mengincar bumi. Itulah sebabnya Jinwo ingin semua orang bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi perang ini. Namun sebelum bencana terbesar itu akan terjadi, terlebih dahulu Jinwo ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya dengan memasakkan makanan untuk mereka. Lalu di tengah-tengah momen itu, tiba-tiba Jinwo juga kedatangan tamu yang ingin menemuinya, dan tamu tersebut adalah Yu Myung-han, ayahnya Yu Jin-ho. Yu Myung-han sengaja mengunjungi Jinwo, karena ia telah menyadari berkat Jinwo lah dirinya bisa sembuh dari penyakit Eternal Sleep, tapi ia masih penasaran kenapa Jinwo akhirnya memutuskan untuk membantunya. Jinwo mengungkapkan alasannya melakukan itu karena ia menganggap Yu Myung-han adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi seandainya Yu Myung-han adalah tipe orang yang akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, maka Jinwo tidak akan menyelamatkan Yu Myung-han dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Atau lebih tepatnya, itu karena Yu Myung-han tidak memaksakan keinginannya terhadap Yu Jin-ho. Yu Myung-han yang mendengarnya merasa sangat berterima kasih kepada Jinwo, dan ia berencana ingin membalas kebaikan Jinwo dengan akan mengabulkan apapun yang Jinwo inginkan. Hingga setelah Jinwo mengatakan saat ini aku tidak menginginkan apapun, tapi kalau terjadi sesuatu yang buruk padaku nanti, bisakah kau mengurus ibu dan adikku? Akhirnya Yu Myung-han berjanji akan mengurus keluarga Jinwo dengan baik, yang kemudian Jinwo langsung pergi menemui Wo Jinchul di kantor Asosiasi Hunter untuk membicarakan tentang kemunculan Colossal Gate di langit Cina, dan ada 8 Colossal Gate lain yang juga bermunculan di seluruh dunia dalam waktu yang sama. Jinwo yang ditanyai oleh Wo Jinchul apakah semua gate itu adalah milikmu Hunter Sung. Lantas Jinwo pun menjawab gate itu bukanlah milikku, melainkan milik musuh umat manusia. Lalu setelah Jinwo menatap Wo Jinchul dengan serius dan bertanya, apakah kau bisa mempercayaiku ketua? Kemudian Wo Jinchul menjawab, iya aku mempercayaimu. Saat itu Jinwo mulai beranjak mendekati Wo Jinchul dan langsung menyentuh dahinya untuk menunjukkan semua ingatan Shadow Monarch kepada Wo Jinchul. Wo Jinchul yang kaget setelah mengetahui kebenaran yang baru saja ia lihat,
Sontak ia jadi bertanya-tanya bagaimana mungkin semua itu bisa terjadi. Selama ini, ia selalu menganggap para hunter adalah makhluk spesial karena dewa telah memberikan kekuatan khusus kepada mereka. Jadi itulah kenapa ia menganggap hunter memiliki tugas untuk menjaga manusia dengan melawan monster jahat. Tapi jika yang ditunjukkan Jinwo barusan memang benar, kini Wo Jinchul baru menyadari ternyata pemikirannya selama ini tidak lebih dari sekedar kesombongan dan kesalahpahaman saja. Di dalam benaknya Wo Jinchul kemudian bergumam, jadi selama ini kami para Hunter Awakener hanyalah orang-orang yang bisa bertahan dari peperangan yang sebenarnya. Seolah-olah para penguasa telah menyaring manusia terpilih yang bisa bertahan hidup dari dampak perang tersebut. Terlebih lagi ini bukanlah peperangan di antara manusia melawan monark, melainkan perang besar antara monark melawan rulers, di mana kedua pihak tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar. Wo Jinchul kemudian sekali lagi bertanya kepada Jinwo, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Dan apakah kau ingin melawan musuh seperti itu sendirian Hunter Sung? Lalu setelah Jinwo menjawab iya, dan Wo Jinchul kembali bertanya, jadi bagaimana cara kami membantumu? Sehari setelah pertemuan itu, Wo Jinchul langsung mengundang setiap perwakilan negara di seluruh dunia untuk menghadiri konferensi pers atas permintaan Jinwo. Wo Jinchul yang ditanyai oleh bawahannya, sebenarnya apa yang telah dikatakan Hunter Sung kemarin, hingga membuat wajahmu tampak sebegitu pucatnya ketua. Sontak Wo Jinchul jadi kembali teringat dengan pasukan King of Dragon yang telah Jinwo tunjukkan padanya, dan ada satu naga yang sangat besar sedang terbang di belakang pasukan itu. Bahkan saking hebatnya kekuatan makhluk ini, tidak peduli meski seluruh hunter di dunia menyerangnya secara serentak, naga itu tidak akan tergores sedikit pun. Dan tekanan nafasnya bahkan sudah cukup kuat untuk membumi hanguskan dunia ini hanya dengan satu hembusan nafas saja. Sesaat kemudian ketika Wo Jinchul menghubungi Jinwo untuk memberitahukan bahwa semua perwakilan negara sudah berkumpul. Di sini terlihat Jinwo yang tiba-tiba muncul di belakang Wo Jinchul dengan skill Shadow Exchange, lalu Wo Jinchul berkata, pasti akan terjadi kekacauan ketika orang-orang mendengar berita ini, dan beberapa negara takkan sanggup menahan kekacauannya. Namun pada hari ini, kebenaran yang pahit akan segera diungkapkan kepada seluruh dunia. Begitu semuanya telah memasuki aula konferensi. Di sana terlihat ada banyak sekali yang hadir, baik presiden, bahkan guildmaster dan ketua asosiasi pun juga datang. David yang duduk di antara mereka dapat merasakan kalau semua orang pasti sedang merasa tertekan sekarang. Jadi David berharap alangkah baiknya jika Jinwo menyampaikan kalau gate kali ini tidaklah berbahaya, sama seperti yang muncul sebelumnya. Namun pada kenyataannya, saat itu Jinwo malah menyampaikan hal yang sebaliknya dengan berkata, kali ini kalian semua akan berada dalam kesulitan yang besar, dan tidak ada seorang pun dari kalian yang akan bisa aman dari bencana ini, karena musuh akan muncul di hadapan kalian dan membawa kehancuran ke seluruh dunia. Mendengar hal itu, salah satu hadirin langsung bertanya kepada Jinwo, apa kau ingin kami mempercayai perkataanmu begitu saja? Jangan bilang kau juga menganggap, bahkan hunter level nasional pun juga takkan bisa menghentikan mereka. Jinwo menjawab, setidaknya ada ratusan monster hewan buas yang kekuatannya setara dengan Kamish akan muncul dari gate itu. Dan mereka adalah malapetaka paling mengerikan yang pernah muncul di bumi. Jadi tentu saja, bahkan bagi hunter level nasional pun takkan bisa menghentikan mereka. Tapi berhubung masih banyak di antara para hadirin yang meragukan pernyataan Jinwo, dan mereka juga ingin meminta Jinwo membuktikan perkataannya. Pada saat itu juga, Jinwo terpaksa menggunakan kekuatannya untuk membuat beberapa gate di ruangan tersebut. Hingga kejadian itu seketika menggemparkan semua orang. Bagaimana mungkin Jinwo bisa membuat gate, terlebih lagi bisa membuat sebanyak itu sekaligus. Jinwo mengungkapkan, musuh kita bisa menciptakan gate dimanapun dan kapanpun mereka mau, sama seperti yang aku lakukan tadi. Jumlah pasukan mereka sangat banyak, dan waktu yang diberikan pada kita hanya untuk menyaksikan kedatangan mereka. Namun alih-alih mempercayai perkataan Jinwo, salah satu hadirin malah mengatakan, jangan-jangan kau juga merupakan utusan musuh. Dan mengingat pasukan yang kau bawa dari gate sebelumnya, mungkinkah kau berencana membunuh kami semua? Mengesampingkan tuduhan itu, David juga ingin bertanya kepada Jinwo. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah sekarang kita tahu bencana apa yang akan datang dari gate itu? Tapi berhubung Jinwo hanya meminta mereka untuk jangan mendekati gate, dan mengungsilah sejauh mungkin dari lokasi tersebut. Alhasil, konferensi pers itu pun telah berakhir dengan menimbulkan dampak yang sangat besar, dan peringatan itu seolah-olah telah menyadarkan manusia bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan ketika pasukan monster yang tak terhitung jumlahnya akan menyerang dari gate. Scene kemudian memperlihatkan ada sebuah istana yang baru selesai dibangun di tengah pulau terpencil, di mana istana itu adalah hasil kerja keras Beru bersama pasukan semut lainnya, agar Jinwo bisa menggunakannya untuk tempat beristirahat. Namun karena menurut Jinwo istana ini terlalu berlebihan untuk digunakan sebagai tempat beristirahat, sontak Jinwo langsung menghukum Beru dengan menyuruhnya bersujud, lalu hukuman yang sama juga diberikan kepada Belion, karena dialah yang memiliki ide untuk mengibarkan bendera hitam di puncak menara istana tersebut.
Mengesampingkan hal itu, Jinwo kemudian bertanya kepada Belion, apa yang akan terjadi dengan Shadow Army jika monark mereka mati? Dan kalau aku mati, apakah pasukan bayangan akan diambil alih oleh dirimu yang sebagai Grand Marshal? Hingga setelah Belion menjawab, hidup kami berada di tangan Anda tuanku, jadi kami pun juga akan ikut menghilang bersama Anda ketika Anda mati. Di dalam benaknya Jinwo bergumam, salah satu keuntungan yang didapat dari Shadow Army adalah kesetiaan mereka. Dan mereka akan selalu memprioritaskan keselamatan tuannya daripada nyawanya sendiri. Akan tetapi, keuntungan dan kelemahan itu sama halnya seperti dua sisi koin. Karena musuh akan memanfaatkan itu dan akan melakukan apapun untuk bisa membunuhku. Sementara ketika mendengar Belion mengatakan bahwa mereka tidak punya kesempatan untuk menang jika tidak berperang habis-habisan. Lantas Jinwo pun kembali bertanya kepada Belion, menurutmu seberapa banyak musuh yang akan kita hadapi jika dibandingkan dengan jumlah pasukan kita saat ini? Lalu setelah Belion menjawab, setidaknya ada 100 kali lipat lebih banyak tuanku. Jinwo yang mendengarnya sontak langsung terdiam memikirkan rencana apa yang harus mereka lakukan. Karena jika yang dikatakan Belion memang benar, artinya 8 pasukan besar setidaknya mempunyai 10 juta tentara. Dan tentunya mustahil bagi Jinwo untuk menahan serangan dari 8 pasukan itu sekaligus, terlebih lagi mereka juga akan muncul di lokasi yang berbeda. Sementara itu di negara Kanada, di sini terlihat ada seorang Hunter S-Rank bernama Jay Mills yang menolak untuk bekerja sama dengan Jinwo. Jadi tidak peduli meskipun Jinwo adalah hunter terhebat di dunia, menurut Jay tidak semua yang dikatakan oleh Jinwo itu benar. Karena Jay yakin Jinwo hanya sedang menakuti mereka agar dia bisa mengambil alih semua gate yang muncul saat ini. Setelah berita itu terdengar sampai ke Korea, Woo Jin-chul segera memberitahukannya kepada Jinwo bahwa beberapa hunter sedang berkumpul di Kanada dengan Jay Mills sebagai ketuanya. Dan sepertinya, beberapa hunter yang kuat dari berbagai negara sedang bersiap untuk melakukan raid. Untuk mengatasi masalah ini, lantas Woo Jin-chul ingin tahu apa rencana Jinwo sekarang. Lalu setelah Jinwo menjawab bahwa dirinya akan pergi menyelesaikan Colossal Gate di Cina terlebih dahulu. Di dalam benaknya Jinwo bergumam, mustahil bagiku untuk bisa menahan serangan dari 8 pasukan sekaligus. Jadi aku harus menyingkirkan bahaya yang terdekat dari Korea terlebih dahulu, karena mereka bisa mengancam keselamatan keluargaku. Setelah itu aku juga akan membunuh monark yang lain, sebab jika semakin lama perang ini berlangsung, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kami bisa memenangkan pertempuran ini. Di sore harinya Jinwo telah sampai di Cina sendirian, dan kedatangannya langsung disambut oleh Liu Zigang bersama 100.000 pasukan hunter Cina. Liu Zigang mengatakan, para hunter ini adalah pasukan khusus negara Cina yang masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang hebat. Lalu begitu Liu Zigang melihat jam di tangannya, sembari mengatakan sepertinya sebentar lagi akan dimulai. Pada saat itulah, Jinwo juga langsung memanggil pasukan bayangannya untuk bersiap bertempur, hingga membuat Liu Zigang jadi sangat terkejut dan bergumam di dalam benaknya. Ternyata level dia benar-benar sangat berbeda. Aku tidak bisa membayangkan musuh sekuat mereka akan turun di tempat ini. Sementara ketika Beru menghampiri Liu Zigang dan berkata, di sisi kiri raja adalah tempatku. Beraninya kau mengambil tempatku berdiri di samping raja. Pada akhirnya, Colossal Gate yang membentang luas di langit Cina itu mulai terbuka. Lalu dengan memperlihatkan tatapan tajam yang tidak tergoyahkan, Jinwo dan pasukannya telah bersiap untuk memulai perang. Namun, tidak berselang lama setelah Colossal Gate di langit Cina terbuka, di mana itu menandakan bahwa pasukan musuh sudah mulai bergerak untuk menyerang umat manusia. Di sini terlihat Belion yang tiba-tiba menyadari ada yang aneh dari Colossal Gate itu, karena dia sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran musuh dari gate-nya. Bahkan yang lebih anehnya lagi, ternyata menurut laporan dari para prajurit yang telah Jinwo sebar ke berbagai negara juga mengalami hal yang serupa, seolah-olah semua gate itu tidak ada musuhnya. Jinwo yang mendengarnya sontak ia baru menyadari, jangan-jangan ia telah melakukan kesalahan dalam rencananya. Padahal Jinwo pikir, alasan pihak musuh membuat gate di berbagai tempat karena mereka ingin memecah belah pasukannya. Tapi pada kenyataannya, semua pasukan musuh saat ini sedang menyerang di tempat yang paling jauh dari Jinwo. Sementara di saat yang sama di negara Kanada, di sini terlihat ada Jay Mills yang memimpin pasukannya untuk bersiap berperang. Sampai detik ini Jay Mills tidak pernah menyangka kalau semua orang akan mengandalkan Hunter Sung Jinwo, termasuk negara Jepang dan Rusia yang dikabarkan telah memutuskan untuk membantu Jinwo bertarung di Cina. Tapi meski begitu, Jay Mills bertekad bahwa ia tak akan gentar dan tidak akan menyerahkan gate yang muncul di Kanada kepada Jinwo. Karena para hunter Kanada sendirilah yang akan melindungi warga negara mereka. Bahkan mereka sangat percaya diri kalau mereka pasti akan memenangkan pertarungan ini, tidak peduli sebanyak apapun monster buas yang muncul dari gate. Namun tepat ketika Colossal Gate di langit Kanada sudah mulai terbuka, dan semua hunter di sana juga sudah bersiap untuk bertempur habis-habisan. Sontak Jay Mills dan semua pasukannya malah dikejutkan dengan tidak adanya monster yang muncul, melainkan hanya ada satu sosok yang menyerupai manusia yang keluar sendirian dari gate tersebut.
Para hunter yang melihat situasi ini sempat berpikir, apakah Jinwo telah membohongi mereka karena musuh yang muncul itu hanyalah manusia. Tapi tanpa mereka sadari, padahal sosok yang mereka lihat itu adalah Antares sang Monarch Destruction the King of Dragon. Antares kemudian mulai turun ke permukaan dan bertanya kepada Jay Mills dalam bahasa manusia, apakah kaulah raja di tempat ini? Namun sebelum Jay menjawab pertanyaan itu, Jay justru tersenyum menyeringai dan balik bertanya. Jadi sekarang manusia dan monster bisa saling berkomunikasi ya? Di dalam benaknya Jay bergumam, sudah kuduga ternyata memang ini alasannya. Jadi alasan kenapa Hunter Sung Jinwo bisa mendapatkan pasukan dari Colossal Gate pertama itu, karena dia bisa berkomunikasi dengan mereka seperti ini. Sementara ketika Jay dengan sombongnya mengatakan kepada Antares, memangnya kenapa kalau aku adalah rajanya? Dan Antares dengan ekspresi kecewanya membalas mengatakan, ternyata dia tidak ada di sini ya. Sin kemudian kembali berganti ke sisi Jinwo yang masih berada di Cina, dan ia bertanya kepada salah satu anggota asosiasi, apakah ada cara untuk memastikan apa yang terjadi di Kanada sekarang? Tapi berhubung saat itu Jinwo tiba-tiba teringat bahwa Adam dari Biro Hunter Amerika sedang bertugas di Kanada. Sontak Jinwo pun segera menghubungi Adam untuk menanyakan bagaimana situasi Colossal Gate di Kanada. Adam kemudian menjawab, saat ini aku bersama agen lainnya sedang berada tepat di bawah Colossal Gate yang ada di Kanada. Karena kami tidak bisa berdiam diri saja menyaksikan apa yang akan terjadi di Kanada, jadi hampir semua agen termasuk aku telah diutus ke sini. Jinwo yang mendengarnya sontak jadi merasa kesal dan khawatir, karena Biro Hunter Amerika bahkan tidak menyadari sebesar apa pasukan musuh. Lalu ketika Jinwo kembali bertanya apakah ada perubahan pada gate di sana, kemudian Adam menjawab di tempat ini sangat sunyi dan gate-nya tidak ada isi sama seperti gate lain. Untuk sesaat Jinwo sempat merasa lega begitu mendengar kabar tersebut, namun setelah Adam kembali melaporkan bahwa ada sesuatu yang muncul dari gate dan dia tampak seperti manusia. Seketika mata Jinwo langsung membelalak kaget, karena dia yakin manusia itu pasti adalah monark. Ditambah lagi ketika Adam juga memberitahukan bahwa para hunter tingkat tinggi yang sedang bersiaga telah terbakar menjadi abu dalam sekejap. Jinwo yang panik sontak ia langsung menyuruh Adam untuk segera pergi dari tempat itu sekarang juga, dan larilah sejauh mungkin selagi masih ada waktu. Namun bukannya segera bergerak menuruti perintah Jinwo, Adam malah masih berdiam diri di tempat itu sembari berkata, saat ini ada banyak naga dan monster yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dari langit, dan mereka semua muncul hanya di satu tempat saja. Jinwo yang mendengarnya sontak, ia langsung berencana untuk bertukar tempat dengan Shadow yang telah ia tempatkan pada Adam. Karena kalau sudah begini, setidaknya ia masih sempat untuk menyelamatkan Adam. Namun tanpa diduga oleh Jinwo, tepat ketika prajurit bayangannya menampakkan diri dan akan membawa Adam berpindah tempat. Sialnya mereka malah dikejutkan dengan Antares yang tiba-tiba sudah berdiri di hadapan mereka sembari berkata, mau pergi kemana kau? Dalam situasi yang amat mencekam ini, Adam hanya bisa diam membeku dan berharap agar Jinwo bisa menyelamatkannya. Tapi berhubung Antares tidak akan memberi kesempatan bagi Jinwo dan prajurit bayangannya dapat melakukan sesuatu. Naasnya, Antares malah sudah lebih dulu menyemburkan nafas apinya kepada Adam dan prajurit bayangan itu. Hingga membuat Adam tidak bisa terselamatkan lagi, dan komunikasi antara Jinwo dengan prajuritnya juga telah terputus. Di dalam benaknya Jinwo bergumam, sialan, seharusnya ini sudah kuperkirakan. Bajingan itu pasti tahu prajurit bayanganku akan terus bertambah kuat jika semakin lama pertarungannya berlangsung. Jadi karena itulah, musuh akan meminimalisir jumlah pertarungannya dan memusatkan semua pasukan mereka di satu tempat. Ini seolah-olah musuh tetap menjalankan rencana awal mereka dengan membuka 8 gate secara bersamaan. Namun kemudian, mereka justru mengirimkan semua pasukannya di gate yang paling jauh dariku. Kesalahanku kali ini benar-benar sangat fatal. Bahkan meskipun sekarang aku bergerak ke sana, itu hanya akan menjadi perang habis-habisan dengan menggunakan seluruh pasukanku, dan rencanaku untuk mengulur waktu jadi gagal. Sementara ketika Jinwo bertanya-tanya, apakah tidak ada lagi yang bisa kulakukan saat ini? Sin kemudian memperlihatkan Antares yang tampak menyeringai saat menyaksikan kemunculan pasukan naganya. Lalu dengan sombongnya ia berkata, suara detak jantung manusia, suara teriakan mereka dan suara kehancuran mereka. Semuanya terus terdengar indah layaknya suara musik di telingaku. Kini persiapannya sudah selesai. Hancurkanlah segalanya, wahai pasukanku. Itulah satu-satunya perintah yang diberikan dalam kehidupan kita. Bersamaan dengan dimulainya penyerangan pasukan naga penghancur menggunakan semburan nafas api. Di negara Amerika terlihat ada David yang sedang termenung sendirian di kantornya setelah ia menghabiskan beberapa botol minuman whisky saat menyaksikan pertarungan di Kanada melalui siaran langsung. David mengatakan, kini mereka semua telah mati, baik hunter, agen, dan reporter, sudah tidak ada lagi yang tersisa. Musuh telah mengerahkan ratusan naga yang disusul dengan raksasa, bis dan makhluk serangga yang menyerbu seperti ombak. Ini adalah malapetaka yang sudah melampaui kemampuan manusia. Mereka semua telah mati, dan semuanya benar-benar sudah berakhir sampai di sini.
Sekarang hanya tinggal masalah waktu saja hingga musuh tiba di Amerika. Kini aku mengerti kenapa Hunter Sung memperingati semua orang untuk menjauhlah sejauh mungkin dari Gate. Ternyata perang ini adalah kiamat bagi umat manusia dan dunia benar-benar sudah berakhir. Tak lama setelah David mengatakannya, tiba-tiba David dikejutkan dengan kemunculan bayangan hitam, di mana itu adalah perwujudan dari skill Shadow Exchange yang Jinwo gunakan untuk berpindah tempat ke sini. Tanpa basa-basi, Jinwo langsung saja mengatakan, tujuannya mendadak menemui David karena ia sedang mencari sesuatu, yaitu ia ingin David memberikan semua runestone peninggalan naga kamis padanya. Pada awalnya David sempat menolak untuk mengabulkan keinginan Jinwo, karena runestone kamis adalah harta berharga milik Biro Hunter Amerika yang tidak akan ia berikan kepada Jinwo begitu saja. Namun setelah David menyadari bahwa semua hal yang berkaitan dengan Biro Hunter sudah tidak ada artinya lagi sekarang, lagi pula runestone itu juga tidak ada gunanya begitu seluruh Amerika dihancurkan oleh pasukan musuh. Akhirnya David pun bersedia untuk menyerahkan runestone itu kepada Jinwo, tapi dia ingin tahu kenapa Jinwo membutuhkannya. Hingga setelah Jinwo menjawab, aku akan menggunakannya untuk melancarkan serangan balasan. Saat itu David langsung membawa Jinwo pergi ke ruang penyimpanan mayat kamis dan runestone tersebut, lalu David kembali bertanya kepada Jinwo, bukankah kau bilang ruler lah yang sengaja mengirimkan monster di dalam gate ke dunia kita? Jadi sebenarnya runestone yang terdapat di dalam tubuh monster itu apa? Jinwo menjelaskan, runestone ini adalah hadiah dari ruler untuk membantu manusia agar kita bisa memburu monster dengan lebih mudah. Ruler berniat ingin mengalirkan energi sihir ke dunia ini melalui pertarungan antara manusia melawan monster. Dibandingkan dengan tujuan utama mereka yang ingin menghentikan kehancuran dunia di tangan para monark, sesungguhnya pengorbanan manusia itu hanyalah efek sampingnya saja. Runestone itu sengaja ditanamkan di dalam tubuh monster untuk menyimpan kekuatannya setelah mati. Jadi bisa dikatakan, runestone itu hanyalah metode yang digunakan oleh ruler dalam membantu manusia melawan monster. Jinwo yang kembali ditanyai oleh David, apakah kau benar-benar bisa menghentikan musuh kita menggunakan runestone ini? Lantas Jinwo menjawab, bagaimanapun aku harus mencobanya. Lalu Jinwo juga ingin meminta satu permintaan lagi kepada David untuk mempertemukannya dengan Nyonya Selner. Jadi setelah David menyetujui permintaan itu, dan sekarang Jinwo sudah tiba di kediaman Nyonya Selner. Nyonya Selner sama sekali tidak pernah menduga kalau Jinwo akan mencarinya di saat seperti ini. Nyonya Selner mengatakan, sepertinya kau bukanlah orang yang dulu kukenal Hunter Sung. Dulu kegelapan telah hidup jauh di dalam dirimu, tapi sekarang kau adalah kegelapan itu sendiri. Jinwo kemudian menjawab, aku masihlah orang yang sama seperti yang kau kenal Nyonya Selner. Hanya saja kegelapan yang dilihat olehmu dulu, kini sudah menjadi satu denganku. Nyonya Selner, bukankah kau bilang kau bisa melihat masa depan? Kalau begitu, bisakah aku memintamu untuk melihat masa depanku? Sebelum memutuskan jawabannya, Nyonya Selner sempat diam sesaat tanpa mengatakan apapun. Hingga begitu ia dapat memahami apa yang menjadi tujuan Jinwo, akhirnya Nyonya Selner mulai meraih tangan Jinwo untuk melihat masa depannya. Namun begitu Nyonya Selner mengetahui apa yang akan terjadi pada Jinwo di masa depan, tiba-tiba Nyonya Selner meneteskan air matanya dan menggenggam tangan Jinwo erat-erat saat ia bertanya, apa kau sungguh berencana akan mengemban semua beban itu sendirian? Tidak bisa dipercaya, bagaimana mungkin seorang manusia bisa menanggung semua beban seperti ini, dan kau benar-benar berniat mengorbankan dirimu sendiri demi menyelamatkan yang lain. Namun alih-alih menjawab pertanyaan Nyonya Selner, di sini Jinwo hanya tampak tersenyum lega, karena perkataan Nyonya Selner tadi telah mengartikan bahwa dirinya bisa melangkah sampai sejauh itu di masa depan. Bahkan tidak peduli meskipun Nyonya Selner telah menentang rencana Jinwo, di mana Jinwo yang akan bertarung sendirian dan takkan ada yang mengingat semua perjuangan Jinwo setelahnya. Nyatanya Jinwo benar-benar sudah membulatkan tekadnya, lalu ia langsung pamit pergi kepada Nyonya Selner, dan sekarang ia sudah berpindah tempat lagi ke puncak gedung sambil menatap langit di pagi hari yang indah. Namun di balik keindahan itu, wajah Jinwo justru terlihat sedang tidak baik-baik saja. Hingga sampailah ketika Jinwo mencoba menghubungi seseorang yang tidak lain adalah Cha Hain. Seketika Jinwo bisa tersenyum kembali dan perasaannya juga jadi lebih tenang saat mendengar suara Cha Hain. Jinwo mengatakan, ia ingin minta maaf belum bisa menemui Cha Hain karena dirinya sekarang benar-benar sangat sibuk. Lalu setelah Cha Hain menjawab tidak apa-apa, lagi pula kita semua punya kesibukan masing-masing. Saat itu Cha Hain ingin Jinwo berjanji padanya agar Jinwo bisa datang menemuinya di lain waktu begitu perang ini berakhir. Kemudian setelah Jinwo menjawab iya, aku pasti akan menemuimu lagi. Percakapan singkat itu telah berakhir dengan memperlihatkan ekspresi Cha Hain yang menaruh harapan besar kepada Jinwo. Dan di saat yang sama, ratusan ribu hunter dari Korea, Cina, Jepang, Jerman, dan Amerika semuanya telah bersiap menuju medan perang. Sementara di sisi Antares the King of Dragon yang sedang berdiri di atas tumpukan mayat yang telah ia bantai tanpa ampun.
Pada saat itu juga, Antares sengaja melepaskan kekuatannya yang bahkan dapat menembus alam semesta untuk memberitahukan lokasinya kepada Jinwo sang Shadow Monarch. Lalu Antares berkata, "Aku ada di sini, Shadow Monarch. 10 juta nyawa kaummu telah kubantai. Mau sampai kapan kau berencana untuk bersembunyi seperti itu?" Di sisi Jinwo yang seolah-olah bisa mendengar perkataan Antares barusan, sontak ia langsung membalas tantangan itu dengan memperlihatkan tatapan tajam dan tekad membara yang tidak tergoyahkan saat ia berkata, "Tak lama lagi akan kutemui kau." Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu semenjak Antares melakukan kontak dengan Jinwo dari jarak jauh, namun Antares tidak mendengar kabar apapun lagi dari Jinwo sampai sekarang. Sontak Antares jadi bertanya-tanya, sebenarnya apa yang ingin Jinwo lakukan dan sedang menunggu apa dia? Tapi mengingat Jinwo akan bertarung melawan puluhan juta pasukan penghancur, Antares bisa memahami tentunya jika Jinwo memilih untuk bertarung tanpa rencana, maka itu sama saja dengan bunuh diri. Namun tanpa diduga oleh Antares, tepat ketika Antares baru saja bergumam, mungkinkah dia telah melarikan diri ke jurang abis terdalam? Tiba-tiba Antares mendapat serangan kejutan dari pasukan tempur udara yang meluncurkan beberapa misil kepadanya. Tapi meskipun semua tembakan itu berhasil mengenai Antares tepat sasaran, sialnya kekalahan Antares masih tidak dapat dikonfirmasi. Lalu sesaat kemudian tiba-tiba Antares telah bertransformasi menjadi naga raksasa yang sangat mengerikan dan langsung menyerang seluruh pesawat tempur yang ada di hadapannya dengan semburan nafas api hingga hancur tanpa tersisa. Sementara di saat yang sama di istana Shadow Monarch, di sini terlihat Jinwo yang belum melakukan pergerakan karena ia perlu berbicara dengan 3 prajurit terkuatnya terlebih dahulu soal rencananya. Beru yang mengetahui bahwa Jinwo berniat menanggung semuanya sendirian, sontak ia jadi khawatir dan mencoba menghentikan Jinwo. Begitu juga dengan Belian dan Igris, karena menurut mereka rencana itu terlalu berbahaya. Namun meski begitu, Jinwo tetap akan melakukannya, lalu ia berkata, "Aku tahu kalau kalian mengkhawatirkan keselamatanku, tapi ada kalanya aku harus mengambil tindakan, walaupun itu sama saja dengan mempertaruhkan nyawaku sendiri. Esbon sang Shadow Monarch sebelumnya menyukai sikapku yang satu ini. Jika dia berada di situasi yang sama denganku, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Kurasa dia juga tetap akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan, walaupun itu akan merenggut nyawanya." Mendengar hal itu, Belion sempat ingin mengatakan sesuatu kepada Jinwo. Namun ketika Belion melihat Jinwo tersenyum tanpa menunjukkan sedikit pun keraguan di wajahnya, pada saat itulah Belion menyadari ternyata Jinwo memang mirip dengan Ashborn yang pernah ia layani sebelumnya. Jadi Belion tidak akan meragukan keputusan Jinwo lagi, lalu ia bersama Igris dan Beru langsung berlutut di hadapan Jinwo sembari berkata, "Kalau begitu, kami juga akan selalu menemani Anda sampai akhir hayat kami, tuanku." Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang mulai berdiri sembari mengatakan baiklah. Lalu ia langsung memimpin mereka bertiga menuju medan perang. Sementara ketika Belion bertanya kepada Jinwo, "Bukankah sebaiknya Anda menghubungi keluarga Anda terlebih dahulu, tuanku?" Dengan tenang Jinwo menjawab tidak perlu. "Karena kalau sekarang aku mendengar suara keluargaku, mungkin aku takkan sanggup melanjutkan semua ini. Ayo kita berangkat." Sin kemudian kembali memperlihatkan situasi pertempuran di Kanada, di mana ada sebuah pesawat tempur yang berusaha menghindar dari kejaran monster naga. Namun naas, ternyata naga itu tetap dapat menghancurkan pesawat tempur tersebut, hingga sang pilot pun segera menyelamatkan dirinya dengan terjun payung. Sesampainya di permukaan, pilot itu langsung bersembunyi di balik reruntuhan gedung saat ia menyaksikan pembantaian tanpa ampun yang terjadi di hadapannya. Tapi ketika pilot itu sedang lengah, tiba-tiba ia malah dikejutkan dengan kemunculan seekor monster yang sudah bersiap untuk memakannya juga, hingga si pilot itu pun segera melompat dan langsung mengambil senjata di dekatnya untuk melancarkan serangan balik kepada monster tersebut. Namun berhubung tembakan itu tidak mempan terhadap si monster, sialnya dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain pasrah menanti kematiannya. Lalu pada saat itulah, tiba-tiba ada seseorang yang datang membantu menghabisi monster tersebut, dan dia adalah Sung Jinwo sang Raja Kematian Shadow Monarch. Jinwo kemudian berkata kepada pilot itu, "Pergilah dari sini sejauh mungkin." Sementara ketika ada segerombolan monster yang bergerak menyerang Jinwo secara bersamaan. Dengan tenang Jinwo langsung mengaktifkan skill Ruler Touch untuk memperkuat daggernya, yang kemudian Jinwo lanjutkan dengan menebas semua musuh sekaligus, hingga kematian para monster itu telah menjadi awal dari peperangan yang sesungguhnya. Dan dimulai dari sinilah, Jinwo bisa mendapatkan pasukan bayangan dalam jumlah yang sangat besar, dengan membangkitkan setiap prajurit musuh yang sudah ia kalahkan. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Antares yang memberitahu kepada Yogumund dan Tarnak bahwa ia dapat merasakan Shadow Monarch telah muncul di garis depan timur. Yogumund kemudian bertanya, "Kenapa kita tidak mengirimkan semua pasukan kita dan menyerang dia sekarang juga?" Lalu ketika Tarnak menjawab, "Aku tidak bisa merasakan pasukan kematian di antara Shadow Army miliknya." Di dalam benaknya Antares bergumam,
Dia pasti sedang mencoba menyerap pasukan kami menjadi shadow miliknya, dengan dia sendiri yang terjun ke medan perang. Sepertinya dia mencoba mengulur waktu dengan menghindari pertarungan secara langsung. Sementara ketika Antares bertanya-tanya, sebenarnya apa tujuan Shadow Monarch? Sin kemudian langsung berganti ke sisi Wojincul yang sedang menonton berita terkini tentang apa yang terjadi di medan perang. Media menyampaikan saat mereka kehilangan kontak dengan Hunter yang turun ke lapangan untuk membasmi monster. Dengan sigap pemerintah Amerika segera mengerahkan pasukannya untuk mengulur waktu bagi masyarakat agar bisa melakukan evakuasi. Wojincul yang melihat berita itu kemudian bergumam, ini adalah bencana yang sedang terjadi di belahan bumi lain setelah Kanada. Bahkan Amerika yang memiliki pasukan terkuat di dunia sedang tidak berdaya dihancurkan monster. Sekarang satu-satunya yang bisa dilakukan umat manusia adalah berdoa akan datangnya keajaiban, namun entah keajaiban apa yang dapat menghentikan mereka. Berdasarkan laporan terkini, saat ini ratusan prajurit bayangan baru telah bergabung ke dalam pasukan Shadow Army, layaknya tsunami yang menelan semuanya, hingga kegelapan Shadow Army perlahan mulai mencemari medan perang. Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang terus-menerus melancarkan serangannya kepada setiap musuh yang ia temui, hingga medan pertempuran itu jadi tampak seperti badai kekuatan kematian yang dapat mencabik-cabik tubuh musuh dalam sekejap. Lalu ketika ada salah satu monster giant yang ingin menghantam Jinwo dengan senjata yang dapat menghancurkan bangunan gedung di sekitarnya, dengan cepat Jinwo segera melesat menghindari serangan itu dan langsung menebas kaki musuh menggunakan kedua daggernya. Yang kemudian seluruh prajurit bayangannya juga langsung menyerbu monster giant itu untuk membantainya tanpa ampun. Tak lama kemudian, ketika Jinwo dikejutkan dengan kemunculan pasukan naga yang tak terhitung jumlahnya, di dalam benaknya Jinwo bergumam, apakah pasukan penghancur sudah mulai bergerak? Tapi karena aku tidak bisa merasakan keberadaan King of Dragon, kurasa mereka belum berencana untuk mulai beraksi. Tidak ada yang perlu dikecewakan, karena masih ada banyak waktu yang tersisa. Jika dia ragu untuk bertindak, maka aku hanya perlu memberinya alasan untuk mulai bergerak. Arise. Setelah mengatakannya, Jinwo langsung membangkitkan prajurit giant yang baru saja ia kalahkan untuk menghadapi pasukan naga tersebut bersama prajurit bayangan lainnya. Namun berhubung serangan mereka tidak dapat menjangkau musuh yang berada di udara, sialnya sebagian besar prajurit bayangan malah dimusnahkan hanya dengan satu kali semburan nafas api. Lalu sosok naga raksasa yang memimpin pasukan penghancur itu berkata kepada Jinwo, "Berani-beraninya kau mencoba melawan Dragon King hanya dengan boneka yang terbuat dari sihir. Sebagai sosok yang melayani Dragon King, akulah yang akan menghancurkanmu." Namun tanpa diduga oleh naga itu, ternyata Jinwo sudah terbang di atasnya menunggangi Kaisel. Kemudian sembari Jinwo yang mengatakan kau terlalu banyak bicara, saat itu Jinwo langsung terjun ke arahnya untuk memotong kepala naga tersebut hanya dengan satu kali tebasan. Sementara, di sisi Antares yang menyadari Shadow Monarch sudah semakin kuat. Akhirnya ia memutuskan untuk menyerang Jinwo sekarang juga, sedangkan Yogumun Sang Monarch Transfiguration telah diperintahkan oleh Antares untuk tetap berada di sini menunggu serangan dadakan Shadow Army. Bersamaan dengan bergeraknya Antares ke tempat Jinwo berada, di lain sisi terlihat ada sejumlah pasukan militer yang terus berusaha menghentikan pergerakan musuh sampai titik darah penghabisan mereka. Hingga sampailah ketika beberapa prajurit militer itu dihadapkan dengan kematian yang tidak dapat mereka hindari. Pada saat itulah, akhirnya bala bantuan dari Guild Scavengers telah tiba di sana, dan Thomas berhasil menumbangkan salah satu musuh sembari berkata, "Aku sudah pernah melawan para bajingan ini di dalam dungeon. Jumlah mereka memang banyak, tapi mereka tidaklah kuat." Saat mendengar kesombongan Thomas, Tarnak Sang Monarch of Iron Body mulai menampakkan dirinya di antara para monster itu sembari berkata, "Bukankah kau manusia yang kulihat sebelumnya, si wadah lemah ruler yang hampir mati oleh Beast Monarch? Aku adalah King of the Monstrous Humanoid Sang Monarch of Iron Body. Aku yakin kau pasti sudah tahu kalau aku bisa merenggut nyawamu dalam sekejap. Jadi apakah kau masih ingin menghalangiku?" Namun tanpa disadari oleh Tarnak, tepat setelah Thomas menjawab entahlah, lagi pula aku benci dengan hal yang membingungkan. Ternyata ada ribuan pasang mata prajurit bayangan yang bersembunyi di dalam bayangan Thomas. Lalu Belion yang memimpin pasukan bayangan itu mulai menampakkan dirinya sembari berkata, "Lama tak bertemu, hey Monarch of Iron Body." Tarnak yang tidak menyangka kalau Shadow Army akan muncul di sini, sontak ia mulai jadi panik dan berencana akan memberitahukan hal ini kepada Antares. Namun sialnya, ternyata Tarnak sudah tidak bisa berkomunikasi dengan Antares lagi, karena Tas sudah memutus sinyal komunikasi di antara mereka menggunakan sihirnya. Tarnak yang menyadari strategi seperti ini bukan berasal dari Shadow Army maupun Shadow Monarch yang biasanya akan membunuh musuh secara langsung, melainkan ini adalah taktik manusia. Sontak hal itu telah membuat Tarnak jadi sangat kesal dan mulai melepaskan kekuatannya sembari berkata, dia tidak layak menjadi seorang monark. Beru yang mendengarnya kemudian menjawab, "Tarik ucapanmu barusan, berani menghina rajaku adalah sebuah dosa besar."
Namun karena Tarnak tidak sudi melakukannya dan malah mengatakan, beraninya prajurit sampah sepertimu menghalangi monark. Pada saat itu juga, Tarnak langsung bertransformasi ke wujud aslinya untuk bertarung melawan Beru. Sementara di saat yang sama di baris depan timur, di sini terlihat ada Antares yang juga sudah tiba di hadapan Jinwo untuk memulai pertarungan di antara mereka. Yang mana setelah Antares bergumam, aku tidak bisa berkomunikasi dengan Monarch of Iron Body. Apakah dia telah mengkhianatiku, ataukah ini bagian dari sihirnya? Tanpa basa-basi, Antares langsung saja melancarkan serangan kepada Jinwo dengan semburan nafas naga, yang dapat memusnahkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Namun tanpa diduga oleh Antares, ternyata Jinwo masih sempat menghindari serangan itu dengan terbang menunggangi Kaisel. Yang kemudian Jinwo juga langsung memanggil pasukan bayangannya untuk melancarkan serangan balik kepada Antares. Tapi dengan tenang, ternyata Antares hanya perlu menggunakan satu tangannya saja untuk membakar habis semua prajurit Jinwo. Lalu Shin langsung berganti ke sisi Liu Zigang yang berhasil mengalahkan salah satu monster giant, kemudian ia berkata, selama tidak bertarung di atas laut, maka menghadapi musuh tipe raksasa seperti ini bukanlah masalah besar. Rasanya semua energi sihir di seluruh wilayah ini mulai bergetar. Mungkin hal ini terjadi karena dampak pertarungan ratusan ribu hunter melawan monster di mana-mana, terutama oleh pancaran energi sihir yang masih terasa menusukku meski dari jarak sejauh ini. Akhirnya yang di sebelah sana juga sudah mulai bertarung. Di sini terlihat Antares yang sedang berdiri di dalam kobaran api saat ia berkata kepada Jinwo, "Apa kau hanya memiliki pasukan yang tidak berguna seperti ini? Pasukan utamamu kau kirim untuk menghadapi Monarch of Iron Body, sementara kau bertarung melawanku di sini cuma dengan beberapa pasukan sampah." Namun tanpa ingin menanggapi pertanyaan Antares, saat itu Jinwo lebih memilih untuk kabur melalui gate dan memancing Antares agar mengejarnya. Hingga begitu Antares terpancing dan berhasil menyusul Jinwo dari gate yang telah ia buat. Pada saat itulah Antares dikejutkan dengan barisan Shadow Army yang sudah menunggu kedatangannya. Bahkan Jinwo juga sudah menyerap seluruh pasukan Tarnak sang Monarch Iron Body menjadi prajurit bayangannya. Sedangkan Tarnak sendiri juga telah dikalahkan oleh Beru dan Belion, meski tanpa campur tangan Jinwo sama sekali. Saat Antares menyadari rencana Jinwo yang ingin menghabisi pasukan Monarch of Iron Body terlebih dahulu, dan kemudian memancing dirinya untuk mengejar ke sini sendirian. Antares cukup terkesan dengan strategi Jinwo, namun menurutnya Jinwo terlalu konyol sebagai Shadow Monarch. Di sini kita pun dapat melihat, ada Yogumunt yang juga datang ke tempat itu dan mulai membuat beberapa gate yang tak terhitung jumlahnya, lalu Antares berkata kepada Jinwo, "Mungkin kau mengira hanya akulah satu-satunya yang mengejar dirimu, tapi kau salah besar. Ini adalah gate yang telah dipersiapkan oleh Yogumunt sang Monarch of Transfiguration. Dan dengan menggunakan semua gate ini, aku bisa memanggil sebanyak mungkin pasukanku. Kelihatannya aku sudah menghancurkan rencanamu. Kesalahan perhitungan akan menuntunmu pada kematian, dan ini akan menjadi kekalahanmu, Shadow Monarch." Mendengar hal itu, Jinwo justru tampak tersenyum menyeringai dan langsung membatalkan semua summonnya. Hingga membuat Antares yang heran melihatnya kembali berkata kepada Jinwo, "Kenapa kau menarik semua prajuritmu? Jangan bilang kau sudah menyerah." Tapi setelah melihat betapa besar perbedaan kekuatan di antara kita, tentu tidak aneh jika kau memang ingin menyerah. Namun alih-alih menanggapi perkataan Antares, di sini terlihat Jinwo yang mulai memejamkan matanya untuk membangkitkan kekuatan yang tersimpan di dalam Runestone Naga Kamish, di mana itu adalah sebuah skill yang merupakan musuh terbesar bagi ras naga. Antares yang melihatnya sontak jadi sangat terkejut dan marah, bagaimana mungkin Jinwo bisa memiliki kekuatan tersebut. Jadi tepat ketika Jinwo melepaskan raungan Dragon Fear yang dapat mengguncang seluruh langit di medan pertempuran itu, tiba-tiba semua makhluk yang mendengarnya seketika jadi lumpuh dan berada dalam keputusasaan. Tidak peduli mau mereka adalah rekan ataupun lawan. Sementara ketika Antares dibuat sangat terkejut saat melihat para naganya tidak bisa bergerak. Bahkan Jinwo juga berhasil memaksa Yogumunt menahan pergerakannya. Pada saat itulah, Jinwo segera memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Antares dan langsung membawanya berpindah tempat ke istana Shadow Monarch. Saat mendengar Jinwo yang mengatakan ini adalah sisi lain dari tempat di mana kalian berada, lagi-lagi Antares kembali dibuat terkesan dengan strategi Jinwo yang berhasil membawanya ke sini sendirian. Karena dia tahu, meskipun dengan melakukan perang habis-habisan akan menguntungkan Jinwo yang bisa mendapatkan lebih banyak prajurit, faktanya perang besar seperti itu hanya akan menguras energi sihir Jinwo dengan cepat. Lalu begitu Antares juga mengatakan, "Apakah yang di sana itu adalah istanamu? Untuk sekelas Shadow Monarch, tampaknya istanamu tidak semenakjubkan kekuatanmu." Di sini Jinwo mulai mengeluarkan daggernya sembari berkata, "Meski begitu, kurasa istana ini sudah sempurna untuk menjadi tempat pemakamanmu." Kemudian setelah Antares menjawab, "Jadi intinya ini adalah pertarungan di mana aku bisa bertahan atau tidak hingga pasukanku datang ke sini." Pada saat itu juga, Antares mulai bertransformasi ke wujud aslinya menjadi naga raksasa untuk bertarung sendirian melawan Jinwo dan seluruh pasukan bayangan. Sementara di saat yang sama di negara Amerika, di
Di sini terlihat Nyonya Selner yang sedang menyaksikan seluruh kota menjadi medan pertempuran dari ruangan kantor Biro Hunter. David yang juga berada di ruangan itu kemudian berkata, "Sekarang energi sihir di sini sedang kacau dan menyebar ke seluruh penjuru Amerika. Aku tak menyangka, ternyata apa yang dikatakan Hunter Sung memang benar, jadi harus bagaimana kita sekarang?" Dengan tenang Nyonya Selner menjawab, "Sung Jinwo bukanlah satu-satunya hunter yang kita miliki. Saat ini semua hunter dari berbagai negara telah menyatukan kekuatan untuk ikut bertempur. Dimulai dari hunter rank S, bahkan sampai hunter rank E sekalipun. Kemampuan hunter rank E itu hanya sedikit lebih kuat dari manusia biasa. Jadi walaupun mereka menggunakan armor dan senjata yang dialiri energi sihir, nyatanya mereka pasti sadar kalau itu tidak terlalu membawa perubahan. Kemampuan hunter rank E nyaris tidak ada bedanya dengan hunter rank C dan rank D. Yang mana jika hunter rank E hanya bisa memburu satu monster saja, mungkin hunter rank D hanya bisa memburu sekitar 3 monster, dan rank C hanya bisa 10 monster. Hal yang sama pasti juga berlaku bagi hunter rank S. Walaupun mereka bisa membunuh ribuan monster, pada akhirnya mereka tetap akan tiada bagaikan redupnya bintang di langit. Namun ketika mereka menjadi bintang dan bersinar memenuhi langit layaknya bintang jatuh. Tidak peduli meski cahaya bintang itu mulai redup, bahkan sangat redup sekalipun, mereka mampu membuat ukiran yang indah di atas langit dan pasti akan memberikan masa depan untuk kita. Itulah yang orang-orang sebut sebagai harapan. Scene kemudian berganti ke sisi Wo Jinchul yang mendapat laporan dari bawahannya bahwa Hunter Sung Jinwo berhasil memancing bos musuh ke pulau tak berpenghuni di Jepang. Wo Jinchul yang mendengarnya kemudian bergumam, "Seingatku Hunter Sung pernah memberitahuku sebelumnya tentang sebuah pulau tidak berpenghuni seluas puluhan kilometer yang dipenuhi dengan energi sihir yang menyebar ke seluruh penjuru area itu karena gate raksasa. Jika pertempurannya berlangsung di sana, setidaknya itu bisa mengurangi jumlah korban jiwa dan kerusakan saat dia menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi itukah alasannya kenapa selama ini dia bersembunyi di sana?" Wo Jinchul yang ditanyai oleh bawahannya, apakah sebaiknya kita mengirimkan beberapa hunter ke sana untuk berjaga-jaga? Lantas Wo Jinchul menjawabnya dengan balik bertanya, "Bukankah saat ini semua hunter S-rank sedang berada di Amerika? Memangnya hunter seperti apa yang bisa kita kirim ke sana sekarang?" Sementara, ketika Wo Jinchul juga mengatakan, mungkin ada baiknya jika kita mengirim hunter rank E saja ke sana, mengingat Hunter Sung dulunya adalah seorang hunter rank E yang bisa menjadi pahlawan. Scene kemudian kembali berganti ke sisi Jinwo yang telah memulai pertarungannya melawan Antares. Yang mana ketika Antares baru saja bersiap untuk menyemburkan nafas apinya kepada Jinwo. Dengan sigap, Belion segera menggunakan senjatanya untuk mengikat mulut Antares dan menggagalkan serangannya. Hingga begitu para prajurit Giant ikut membantu menahan pergerakan Antares. Di saat itu juga, Task langsung saja menggunakan sihir gravitasinya untuk membanting tubuh Antares ke tanah. Lalu disusul dengan Beru dan Grid yang melompat ke udara untuk melancarkan serangan berkecepatan tinggi ke wajah Antares. Yang kemudian Igris lanjutkan dengan mengayunkan tebasan pedang petirnya, hingga membuat Antares tidak dapat memberikan perlawanan sekalipun. Jinwo yang melihat pertarungan ini dari udara sempat mengira, sepertinya semua strateginya berjalan mulus. Namun segera setelahnya, Jinwo malah dikejutkan dengan Antares yang ternyata masih bisa bangkit dan berkata, "Sungguh lucu sekali. Aku suka bertempur dengan cara mengepung musuh dalam jumlah yang lebih besar dari mereka. Tapi ketika aku mengalaminya sendiri, ini membuatku tertawa. Sekarang akan kutunjukkan padamu cara yang sebenarnya." Setelah mengatakan itu, Antares langsung melepaskan raungan yang sangat mengerikan saat ia menggunakan Dragon Fear yang jauh lebih kuat dari Jinwo. Bahkan saking kuatnya suara raungan naga itu, sebagian prajurit bayangan yang tidak mampu menahannya seketika lenyap begitu saja. Dan Jinwo yang tidak bisa mengendalikan prajuritnya jadi terpaksa membatalkan summonnya. Namun karena di saat yang sama, Antares juga sudah bersiap untuk menyemburkan nafas naga dari jarak yang sangat dekat dengan Jinwo. Sialnya Jinwo tidak sempat membatalkan summon Kaisel yang sedang ditungganginya. Hingga Kaisel pun telah lenyap diterjang kekuatan dahsyat Dragon Breath yang bahkan dapat menghancurkan sebagian pulau itu. Masih dalam wujud naganya, Antares kemudian berkata kepada Jinwo yang masih bisa selamat dari serangan mematikan tadi, "Akulah sang naga yang sesungguhnya, sang perpaduan dari darah, teriakan, kegilaan, dan kehancuran. Akulah simbol kehancuran yang mampu mengorbankan diri sendiri untuk bisa berperang dengan yang lain, yaitu makhluk yang diciptakan hanya untuk berperang, dan makhluk itu adalah aku Antares the King of Dragon, sang Monarch of Destruction." Setelah melihat betapa mengerikannya kekuatan Antares dengan mata kepalanya sendiri, di dalam benaknya Jinwo kemudian bergumam, "Ketika Raja para Raksasa mati, energi sihir yang sangat besar pasti telah tenggelam ke dalam tanah. Akan tetapi, energi sihir itu masih tidak mampu menahan kekuatan dari serangan Antares barusan. Bahkan prajuritku yang tidak bisa mati pun akan langsung musnah begitu saja saat mereka terkena serangan Dragon Breath secara langsung." Di sini kita pun dapat melihat Antares yang kembali berubah ke wujud manusia sembari berkata kepada Jinwo, "Kau tidak perlu takut, Shadow Monarch. Ketika kau mengunci tanganku, sejujurnya aku bisa saja melepaskan diriku dengan mudah.
Tapi aku sengaja tidak melakukannya karena aku kagum padamu yang berhasil memojokkanku. Mengingat kita berdua adalah sesama monark, aku ingin bicara baik-baik denganmu. Kalau kau benar-benar sudah mewarisi ingatan dari Shadow Monarch sebelumnya, seharusnya kau pasti sudah tahu bahwa musuh kita yang sebenarnya tidak berada di planet ini, melainkan berada di atas langit, yaitu pasukan ruler. Tujuan utama mereka adalah menghancurkan semua monark yang terlahir dari kegelapan, termasuk kau Shadow Monarch yang akan menjadi incaran mereka juga. Awalnya aku berencana untuk mengalahkanmu terlebih dahulu, dan bersiap-siap untuk bertarung melawan mereka. Tapi setelah aku melihatmu bertarung, aku jadi berubah pikiran. Kau memiliki kehebatan yang berbeda dibandingkan dengan Ashborn, dan aku bisa melihat kemenangan kita berkat kehebatanmu itu. Kalau kau ingin aku membiarkan keluargamu hidup, aku akan melakukannya. Dan jika kau ingin aku menjaga negaramu, maka aku pun juga akan melakukannya. Bahkan kalau kau menginginkan aku dan pasukanku pergi dari dunia ini, dengan senang hati aku akan pergi dari sini. Jadilah penguasa di tempat ini, Shadow Monarch. Yang kumaksud bukan sekedar membangun istana yang ada di belakangmu itu, melainkan jadilah penguasa dari seluruh planet ini. Aku yakin kau pasti bisa melakukannya, dan yang perlu kau lakukan hanyalah menggenggam tanganku. Jika kita bisa menggabungkan kekuatan untuk mengalahkan pasukan ruler, maka keluargamu, negaramu, dan seluruh planet ini akan mendapat kebebasan dan kedamaian. Jadi bagaimana Shadow Monarch, maukah kau bergabung denganku? Mendengar semua itu, sontak Jinwo tidak bisa menahan senyumnya yang semakin melebar saat ia membalas berkata, "Jangan bercanda, kau pikir aku akan mempercayai ucapanmu dengan sorot matamu yang terlihat jelas sangat ingin membunuhku." Lalu setelah Antares tertawa dan menjawab, "Sepertinya aku memang tidak bisa menyembunyikannya. Ini adalah belas kasihan terakhir dariku untukmu. Kalau begitu bersiaplah Shadow Monarch." Di sini kita pun dapat melihat Antares yang mulai melancarkan serangannya kepada Jinwo sembari bertransformasi ke wujud naganya. Namun karena Jinwo masih sempat menghindari serangan itu dan langsung memanggil Kaisel untuk membantunya bertarung di udara. Dengan cepat Antares sekali lagi melancarkan serangan susulannya kepada Jinwo menggunakan semburan nafas naga. Tapi beruntung, Kaisel dan Jinwo juga masih bisa menghindari serangan tersebut, yang kemudian Jinwo langsung melompat untuk melancarkan serangan balasannya dengan teknik tebasan berputar ke bagian leher Antares. Sementara ketika Jinwo kembali mendarat di tubuh Kaisel dan berkata, "Bahkan dengan serangan seperti itu masih tidak mempan padanya ya. Ayo kita pergi dari sini, Kaisel." Pada saat itu juga, Antares langsung melepaskan raungan Dragon Fear untuk melumpuhkan Kaisel, hingga memaksa Kaisel harus melilit tubuh Jinwo dengan ekornya untuk dia lempar menjauh dari tempat itu. Namun naas, sayangnya Kaisel malah tidak sempat menyelamatkan dirinya sendiri dari serangan Dragon Breath Antares, yang dapat meluluh lantakan sebagian pulau tempat mereka bertarung layaknya seperti bencana alam yang dahsyat. Lalu ketika Antares mengatakan, "Tampaknya serangan seperti itu belum cukup untuk membunuhmu, Shadow Monarch." Dengan cepat Jinwo segera melesat ke arah Antares untuk mencengkram tubuhnya dengan skill Ruler Touch, yang kemudian Jinwo lanjutkan dengan mencabik-cabik tubuh Antares menggunakan tusukan daggernya. Tapi berhubung serangan itu tidak cukup kuat untuk menembus kulit keras Antares, bahkan Antares masih bisa menggerakkan tangannya untuk mencoba menangkap Jinwo. Saat itu Jinwo segera melompat dan langsung memanggil ketiga prajurit naganya untuk menahan pergerakan Antares, sembari menyerangnya menggunakan semburan nafas naga dari dua sisi sekaligus. Namun meski begitu, ternyata serangan mereka juga masih tidak mempan terhadap Antares, hingga membuat Jinwo mengakui bahwa kekuatan dan pertahanan milik Antares itu adalah yang terkuat dari semua musuh yang pernah ia lawan. Jinwo yang menyadari kalau dirinya tidak bisa menggunakan cara bertarungnya yang biasa untuk melawan Antares the King of Dragon. Lantas ia mencoba mencari cara untuk mendapatkan kekuatan yang lebih hebat lagi, di mana itu adalah kekuatan yang bahkan bisa menghancurkan gunung berlapis baja dengan sekali pukul saja. Hingga sampailah begitu Jinwo teringat bahwa ia bisa menciptakan armor yang sangat kuat dari kekuatan elemen kegelapan. Alhasil, akhirnya Jinwo mulai menyerap seluruh energi kegelapan yang ada di sekitarnya untuk membuat sebuah armor yang sangat besar, sehingga semua orang yang ada di dunia ini juga bisa melihatnya. Dalam situasi ini Antares bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang Jinwo lakukan dan hal busuk apalagi yang Jinwo rencanakan. Namun begitu Antares menyadari bahwa Jinwo sedang melakukan astralization, di mana itu adalah sebuah kemampuan yang membuatnya dapat berubah menjadi wujud yang lebih kuat dengan mengambil kekuatan dari alam astral. Sontak Antares jadi dibuat sangat terkejut dan sulit mempercayai bagaimana hal ini bisa terjadi, lalu di dalam benaknya Antares bergumam. Mengingat wujud asli Shadow Monarch adalah Fragment of Brilliant Light, maka seharusnya dia tidak punya wujud lain. Tapi kenapa? Dia sekarang sedang dalam wujud yang sangat besar sekali. Mungkinkah si brengsek itu sedang memanggil kekuatan kematian ke bumi? Padahal dia sebelumnya hanyalah manusia biasa. Jadi kenapa dia bisa melakukannya, dan bagaimana mungkin dia mampu mengendalikan kekuatan kematian sebesar itu? Sementara, di sisi Jinwo yang sudah selesai melakukan astralization ke wujud Shadow Monarch raksasa, di dalam benaknya Jinwo juga berkata,
Apakah ini adalah diriku? Jadi inikah kekuatan Shadow Monarch sesungguhnya yang telah diwariskan oleh Ashborn kepadaku? Dari dalam tubuh raksasa ini, aku bisa merasakan kekuatan yang sangat besar dan tidak terbayangkan sedang mengalir tanpa henti. Begitu Antares menyadari, ternyata inilah alasan kenapa Ashborn bisa mewariskan kekuatannya kepada Jinwo, yaitu karena Jinwo adalah seseorang yang selalu dekat dengan kematian dan selalu berjuang untuk bisa bertahan hidup bahkan sebelum dia mendapatkan kekuatannya. Sontak hal itu telah membuat Antares jadi semakin bertekad harus membunuh Jinwo sekarang juga, karena Jinwo terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Namun tepat ketika Antares mencoba menyerang Jinwo dengan semburan nafas naganya, ternyata Jinwo hanya perlu menggunakan satu tangannya saja untuk mematahkan serangan Antares, hingga justru Antareslah yang harus terkena serangan telak dari Jinwo. Tapi berhubung serangan itu juga masih belum cukup untuk mengalahkan Antares, di sini kita pun dapat melihat Jinwo dan Antares yang kembali bersiap untuk saling mengadu serangan mereka masing-masing, hingga menimbulkan gelombang kejut yang sangat dahsyat dari benturan kekuatan mereka. Sementara ketika Antares mencoba menyerang Jinwo menggunakan cakar tajamnya, dengan mudah Jinwo masih dapat menahan serangan itu dan langsung membalas memukul wajah Antares. Namun di saat itu juga, sialnya Jinwo tidak sempat menghindari serangan balasan dari Antares yang menggigit tubuhnya untuk dia lempar ke udara hingga terhempas ke tanah. Yang kemudian Antares lanjutkan dengan menembakkan Dragon Breath sekali lagi kepada Jinwo, hingga membuat Jinwo harus kehilangan satu lengannya karena terlambat menghindari serangan itu. Jinwo yang tidak ingin menyerah begitu saja, dengan cepat ia langsung melesat ke arah Antares sambil menciptakan pedang hitam di tangan kirinya. Lalu begitu Antares kembali melancarkan serangan Dragon Breath kepada Jinwo, kali ini Jinwo bisa menangkisnya dengan pedang dan berhasil menebas tubuh Antares. Tapi berhubung Antares masih bisa menggunakan ekornya untuk mencambuk tubuh Jinwo, sialnya Jinwo sekali lagi harus terlempar jauh dan terhempas ke tanah, lalu Antares segera menggunakan kesempatan itu untuk melancarkan serangan susulan dari udara dengan menembakkan Dragon Breath dalam jumlah yang lebih banyak. Namun tanpa diduga oleh Antares, ternyata di saat yang sama Jinwo juga telah melemparkan pedangnya ke udara, hingga ia berhasil menghancurkan salah satu sayap Antares. Yang kemudian Jinwo lanjutkan dengan menciptakan beberapa pedang lainnya untuk melancarkan serangan susulan dengan melemparkan semua pedang itu secara bersamaan. Tapi berhubung Antares masih memiliki energi untuk menembakkan Dragon Breath sekali lagi, sialnya serangan pedang Jinwo tidak sanggup menandingi kekuatan Antares, hingga membuat Jinwo harus terkena semburan nafas naga itu, dan ia yang kehilangan banyak energinya, jadi tidak bisa mempertahankan wujud raksasanya lagi. Saat melihat Jinwo yang sudah kembali ke wujud manusianya, di sini Antares juga langsung berubah ke wujud manusia dan berkata kepada Jinwo, "Ini tawaran terakhir dariku, apakah kau benar-benar tidak ingin bergabung denganku?" Namun karena Jinwo masih bisa menyerap kekuatan kegelapan untuk melapisi tubuhnya dengan armor dan menjawab, "Aku sama sekali tidak berniat untuk bekerja sama dengan seekor monster." Antares yang kesal mendengarnya, sontak ia juga langsung melapisi tubuhnya dengan armor sambil menarik pedang dari tangannya. Lalu bersamaan dengan Antares yang mulai melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Jinwo, Antares kembali berkata, "Saat ini Monarch of Transfiguration bersama pasukan penghancur tetap melakukan penyerangan, bahkan saat kita bertarung sekarang. Pada akhirnya, kau tetap takkan bisa melindungi apapun. Meskipun kau adalah Raja Kematian, sebagai seorang manusia, kau pasti tetap takut akan kematian. Jadi apakah kau tetap ingin melawan api yang bahkan dapat membakar kematian menjadi abu? Tak lama lagi, semua hal yang coba kau lindungi hanya akan menjadi bayangan. Kau pasti sudah merasakan kekuatan besar ini semenjak kau membangkitkan kekuatan Ashborn. Gema teriakan penderitaan tanah dan dunia ini adalah suara perang sesungguhnya, dan inilah suara Army of Destruction. Dengarkanlah jeritan penderitaan mereka, lalu biarkanlah keputusasaan mereka menyebar dan membisukan semua orang. Sekarang sesalilah keputusanmu, Shadow Monarch." Sepanjang pertarungan barusan, Antares memang terlihat selalu lebih unggul hingga ia berhasil memojokkan Jinwo. Namun tanpa disadari oleh Antares, tepat ketika ia berpikir bahwa dirinya sudah memenangkan pertarungannya, ternyata Jinwo malah memperlihatkan tatapan penuh keyakinan saat ia berkata, "Seharusnya akulah yang berkata begitu padamu." Karena di saat itu juga, Jinwo telah mempersiapkan serangan kejutan untuk menyerang dari titik buta Antares menggunakan daggernya. Bahkan meskipun serangan dari dagger yang terbuat dari taring naga kamis itu masih tidak mampu menembus pertahanan Antares, dan Antares sudah sangat percaya diri bahwa pertarungan di antara mereka telah mendekati akhirnya. Nyatanya Jinwo tetap tidak terlihat goyah sedikitpun mendengar perkataan Antares, sebab dimulai dari sinilah rencana Jinwo yang sebenarnya baru saja akan dijalankan. Jadi tepat ketika Antares dengan sombongnya mengatakan, "Bahkan pasukanku tidak perlu menemukan tempat ini, karena aku akan membakar semangat mereka dengan memenggal kepalamu dasar monark bodoh." Pada saat itulah, Jinwo langsung melesat ke arah Antares sembari mengatakan matahari menutupi Shadow.
Lalu semua prajurit bayangan terkuatnya seketika muncul di tempat itu untuk memblokir pergerakan Antares, yang membuatnya sangat murka dan berkata, "Dasar bajingan, akan kupotong kau dan kucabik-cabik tubuhmu untuk menjadi makanan naga. Kemudian akan kuberikan kematian yang menyedihkan, karena berani melawan Dragon King hingga saat-saat terakhirmu." Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang telah bersiap untuk menghabisi Antares dalam satu tebasan yang mewakili semua perjuangannya selama ini, dengan menggunakan dagger warisan dari ayahnya yang memiliki kekuatan ruler, hingga Jinwo pun akhirnya berhasil membelah tubuh Antares. Lalu bersamaan dengan Jinwo yang mengatakan, "Aku penasaran apakah kau bisa melihat kematianmu sendiri." Di saat itu juga, tiba-tiba beberapa gate bercahaya terang telah muncul di langit, di mana itu adalah gate milik pasukan ruler yang sengaja Jinwo panggil untuk datang ke tempat ini. Saat melihat kemunculan pasukan ruler di sana, Antares sama sekali tidak pernah menduga kalau mereka akan datang. Karena ketika dirinya tiba di tempat ini, Antares yakin ia tidak melihat adanya gate satupun. Mengingat untuk menghubungkan dua dunia membutuhkan energi dalam jumlah yang sangat banyak, sontak Antares jadi bertanya-tanya, bagaimana pasukan ruler bisa berada di tempat ini? Apakah kau sudah merencanakan semua ini dari awal, Shadow Monarch? Kau sengaja membawa pasukanmu sendiri dari dunia lain ke sini untuk bisa memanipulasi ruang dan waktu dengan cara membuat dua kekuatan yang sangat besar saling bentrok. Jadi alasanmu mengganggu pasukanku dan alasan kenapa kau membawaku kemari ternyata adalah untuk momen ini. Padahal kukira, yang kau inginkan hanyalah untuk membuat situasi di mana tidak ada yang mengganggu pertarungan kita. Tapi meski begitu, bukankah seharusnya kau tidak memiliki satupun cara untuk bisa berbicara dengan rulers? Lalu setelah Jinwo menjawab masih ada satu cara, yaitu dengan menjadi wadah untuk rulers yang bisa mereka pinjamkan kekuatannya, dan wadah itu masih ada di sini. Antares yang mendengarnya kemudian kembali berkata kepada Jinwo, "Jadi begitu ya, ternyata kau telah menggunakan wadah ruler untuk mempersiapkan gate ke tempat ini. Kau berhasil menemukan cara untuk bisa memenangkan perang, walaupun kau harus kalah dalam pertarungan ini. Sekarang aku mengaku kalah telak. Semua ini terjadi karena aku hanya memperhatikan pertarungan kecil-kecilan saja." Sementara ketika Jinwo bertanya kepada Antares, "Jadi benar yang dimaksud oleh Asborn itu adalah kau kan? Yaitu kaulah yang memerintahkan Monarch of White Flame dan Beast Monarch untuk mengkhianati Shadow Monarch?" Antares yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut bagaimana Jinwo bisa mengetahuinya. Apakah Monarch of White Flame lah yang sudah memberitahu Jinwo soal itu? Namun alih-alih menjawab pertanyaan Antares, di sini Jinwo malah tersenyum sambil mengacungkan jari tengahnya saat ia berkata, "Asborn telah menitipkan salamnya untukmu." Antares yang kesal mendengarnya, sontak ia langsung mengangkat pedangnya untuk menebas kepala Jinwo. Namun dalam sepersekian detik sebelum Antares sempat mengayunkan tebasannya, naasnya beberapa prajurit ruler malah sudah lebih dulu menusukkan tombak mereka kepada Antares. Lalu di saat-saat terakhirnya Antares kembali berkata, "Dunia ini diselimuti oleh cahaya yang terang benderang dan kegelapan yang mencekam. Ternyata dari awal, aku ini memang tidak punya kesempatan untuk menang sama sekali. Aku akan menunggumu di tempat peristirahatan abadi yang sebenarnya, bukan di dalam ilusi yang kau ciptakan. Akan kutunggu kau di sana, Shadow Monarch." Kemudian bersamaan dengan Jinwo yang menjawab, "Jangan khawatir, sebentar lagi kita akan bertemu di sana." Pada akhirnya Antares benar-benar sudah mati. Lalu sang Brightness of Brilliant Light mulai turun menghampiri Jinwo dan berkata, "Kau berhasil mengakhiri peperangan di antara kami para ruler dan monarch. Aku tidak tahu bagaimana caranya aku bisa menunjukkan rasa terima kasihku kepadamu." Jinwo menjawab, "Aku sendiri juga tidak tahu apakah ini bisa disebut sebagai balasan terima kasihmu atau tidak, tapi aku punya permintaan. Aku ingin meminta sesuatu yang hanya kau sajalah yang bisa melakukannya, yaitu apakah aku bisa menggunakan alat Dewa Reincarnation Grail sekali lagi saja?" Sang Brightness of Brilliant Light yang mendengarnya kemudian membalas bertanya kepada Jinwo, "Apakah maksudmu kau ingin menanyakan apakah kau bisa menggunakan Reincarnation Grail untuk memutar balikan waktu?" Lalu setelah Jinwo menjawab benar, "Itulah yang aku inginkan." Lantas sang Brightness of Brilliant Light kembali berkata, "Bahkan meski kau bisa memutar balikan waktu menggunakan alat dewa tersebut, makhluk tingkat tinggi masih akan mengingat apa yang terjadi pada saat ini. Jadi apa kau masih akan melakukannya, walaupun monark yang sudah mati akan hidup kembali dan bisa mengingat apa yang terjadi saat ini?" Jinwo menjawab, "Itu memang benar. Tapi ketika kau sudah memutar balikan waktu, aku juga ingin meminta kau untuk tidak mengirim siapapun lagi ke bumi. Dengan begitu, akulah yang akan melawan para monark dan pasukan mereka sendirian di dalam celah dimensi waktu." Saat mendengar jawaban Jinwo yang tidak terduga sama sekali, pada awalnya sang Brightness of Brilliant Light sempat meragukan keputusan Jinwo dan ia kembali bertanya, "Benarkah kau bersedia untuk berperang sendirian? Sebenarnya apa alasanmu mau melakukan ini? Dalam waktu yang panjang kami sudah menggunakan Reincarnation Grail berulang kali, tapi akhirnya inilah hasil terbaik yang pernah kami dapatkan." Lalu setelah Jinwo menjawab terlalu banyak orang yang dikorbankan dalam peperangan ini, jadi aku ingin menghidupkan mereka kembali.
Sang Brightness of Brilliant Light yang mendengarnya, kemudian ia mencoba memperingati Jinwo sekali lagi dengan berkata, "Asal kau tahu, energi dari alat Dewa Reincarnation Grail sedikit lagi akan habis. Jadi jika kau gagal kali ini, maka kau tidak akan bisa memutarbalikkan waktu lagi. Kalau kau tidak jadi melakukannya, kau bisa diingat sebagai pahlawan yang telah menghentikan invasi para monark, dan kau akan selalu dikenang selamanya. Namun jika kau tetap ingin melakukannya, maka tidak akan ada yang mengingat pertarunganmu yang sudah kau lakukan sekarang. Dan kalau kau kalah, maka ruler akan menunggumu. Bahkan kalaupun kau bisa memenangkan pertarungannya, tetap saja tidak ada siapapun yang akan tahu tentang hal itu. Jadi apakah kau yakin masih ingin memutarbalikkan waktu?" Sebelum Jinwo memberikan jawabannya, di sini terlihat Jinwo yang tersenyum sembari membayangkan bagaimana situasi keluarganya yang sedang menonton peperangan saat ini, Cha-Hain yang sedang berjuang bertarung melawan monster, begitu juga Wo Jinchul dan Yu Jinho yang sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Hingga sampailah ketika sang Brightness of Brilliant Light melihat tekad Jinwo yang sudah bulat saat ia berdiri sembari mengatakan, "Aku akan kembali ke masa lalu." Pada akhirnya sang Brightness of Brilliant Light telah memutuskan untuk mencoba mempercayai Jinwo, lalu ia berkata, "Jadi yang kau inginkan bukan hanya menyelamatkan sebagian dari dunia ini, melainkan menyelamatkan seluruh dunia dengan kedua tanganmu sendiri. Begitu mengetahui kau yang akan memikul semua beban ini sendirian, kau telah mengingatkanku pada Iceborne sang pendahulumu." Namun sesaat ketika Brightness of Brilliant Light baru saja akan mengabulkan keinginan Jinwo sembari mengatakan, "Baiklah, semoga beruntung." Tiba-tiba Jinwo ingin menanyakan satu pertanyaan lagi, yaitu apa yang akan terjadi terhadap prajurit bayangan yang belum ada di masa lalu. Hingga setelah sang Brightness of Brilliant Light menjawab, mereka yang ada pada masa lalu akan tiada, sedangkan mereka yang tidak ada di masa lalu akan tetap hidup. Jinwo yang mendengarnya kini bisa merasa lega dan ia benar-benar telah siap untuk memutarbalikkan waktu. Lalu sembari sang Brightness of Brilliant Light yang mulai mengeluarkan alat Dewa Reincarnation Grail dan mengatakan, "Semoga keberanianmu ini dapat menyelamatkan duniamu." Pada saat itulah, kekuatan dari alat Dewa Reincarnation Grail telah diaktifkan, dan cahaya terang benderang yang terpancar dari alat tersebut langsung menyinari seluruh dunia, termasuk dimanapun tempat para hunter dan keluarga Jinwo berada. Kemudian dengan menghilangnya cahaya itu, dan kekuatannya kembali tersimpan di dalam Reincarnation Grail. Alhasil waktu pun berhasil diputar ke masa lalu, hingga kehidupan di seluruh dunia telah kembali berjalan normal dan damai seperti yang Jinwo harapkan, tanpa adanya monster dan hunter. Di sini terlihat Jinwo yang telah kembali ke masa mudanya, namun ia masih memiliki semua ingatan dan kekuatan Shadow Monarch. Jinwo tampak sangat senang karena masih bisa bertemu dengan seluruh anggota keluarganya, bahkan ayahnya yang sebelumnya sudah mati kini juga masih hidup. Bagi Jinwo, rasanya ia seperti baru terbangun dari mimpi buruk. Tapi karena sekarang mimpi buruk itu benar-benar sudah berakhir, kini Jinwo bisa menjalani hidup bersama adik perempuannya lagi, ibunya yang sehat, dan ayahnya yang tidak menghilang. Di dalam benaknya Jinwo bergumam, "Aku telah diberikan kesempatan terakhir untuk meluruskan ini semua. Jadi aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, dan sekarang aku bisa menulis kembali masa depan yang akan datang. Namun untuk sesaat saja, bisakah aku menikmati kedamaian yang sedang kurasakan ini sebagai hadiah untuk diriku sendiri? Aku juga tahu, di atas langit sekarang masih terdapat para monark yang sedang mempersiapkan lautan gate untuk menyerang umat manusia. Tapi kalau boleh hanya untuk sebentar saja, jika waktu yang sedang kunikmati ini tidak akan menyebabkan satu orang pun terluka, maka aku ingin tinggal dan menikmati momen ini sehari lebih lama." Di keesokan harinya, setelah Jinwo menghabiskan waktunya dengan mencoba segala hal yang ia senangi, tiba-tiba Jinwo telah menghilang dan meninggalkan surat untuk keluarganya bahwa ia akan kembali setelah menyelesaikan apa yang harus ia lakukan. Jadi setelah Jinwo dan pasukannya telah memasuki celah dimensi, di sini terlihat Beru yang baru saja menyelesaikan pembantaian monster, begitu juga dengan Belian yang telah mengalahkan segunung monster di belakangnya. Diceritakan di dunia hampa yang hanya berisikan kegelapan yang tidak berujung, akan terasa sangat sepi jika tidak ada pertarungan. Alasan kenapa Jinwo tiba-tiba menghilang, yaitu karena dia masih harus menyelesaikan pertarungannya melawan para monark di dalam celah dimensi. Hingga Jinwo pun berhasil memenangkan pertarungan melawan monark dan membunuh Yogumon sang Monarch of Transfiguration yang menjadi inti dari semuanya. Dan dengan demikian, setelah 27 tahun berlalu semenjak Jinwo memasuki celah dimensi, tak lama lagi pertarungan yang panjang dan menyedihkan ini akan segera berakhir, hingga musuh yang tersisa hanyalah King of Dragon bersama pasukannya di Army of Destruction. Untungnya karena aliran waktu di dalam sini berbeda dengan aliran waktu di bumi, sampai saat ini waktu di bumi baru berlalu selama 2 tahun semenjak Jinwo menghilang. Di dalam lamunannya, Jinwo penasaran bagaimana kabar semua orang setelah 2 tahun berlalu. Bagaimana kabar ayah dan ibunya? Sebanyak apa perubahan yang terjadi pada Jin-ah? Dan apakah sebaiknya ia menunggu Jin-ah dewasa sebelum ia menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya?
Hingga sampailah ketika Jinwo dihampiri oleh Belion yang ingin melaporkan bahwa dirinya dan prajurit bayangan lain sudah membereskan area ini dan tidak ada satupun musuh yang masih bernafas. Kini tibalah saatnya bagi Jinwo untuk mengakhiri pertarungan ini, lalu ia langsung memanggil seluruh prajurit bayangannya untuk menyerbu ke markas pasukan penghancur The King of Dragon. Sementara, di sisi Antares yang mengetahui bahwa Yogumon sang Monarch of Transfiguration telah dikalahkan. Saat ini ia berencana untuk melawan Shadow Monarch secara langsung, lagi pula ia juga sudah lelah jika terus melarikan diri. Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang akhirnya telah tiba di kastil Antares untuk mengakhiri perang di antara mereka. Antares mengatakan, "Ku akui kau benar-benar menakjubkan Shadow Monarch. Aku tak menyangka kau akan menggunakan Reincarnation Grail untuk memutar kembali waktu. Aku tidak pernah membayangkan bisa bertemu denganmu lagi dalam keadaan hidup dan bernafas. Tapi sekarang, sudah saatnya bagi salah satu dari kita untuk beristirahat dengan tenang selamanya. Aku adalah Antares, dan kau siapa namamu?" Jinwo menjawab, "Aku adalah Shadow Monarch kedua Sung Jinwo." Lalu setelah Jinwo bertanya apakah masih ada yang ingin kau katakan, kemudian Antares menjawab tidak. Pada saat itu juga, Jinwo dan Antares langsung bergerak secara bersamaan untuk saling mengadu serangan mereka masing-masing. Lalu disusul dengan seluruh prajurit bayangan yang juga ikut bergerak untuk memulai pertempuran mereka melawan pasukan penghancur. Sementara, di sisi dunia nyata setelah 2 tahun berlalu, kini seluruh negara Amerika sedang terguncang karena sesuatu yang dikatakan oleh seorang peramal, yaitu ada sang dewa pembawa kehancuran yang sebentar lagi akan datang ke bumi. Biasanya ramalan seperti ini tidak akan dihiraukan oleh siapapun. Tapi berhubung orang yang meramalkan kejadian ini adalah Nyonya Selner, dan dia telah mengumumkan bahwa Dewa Kematian akan datang ke bumi bersama pasukan tentara kematian yang jumlahnya tak terhingga. Hingga tidak ada yang bisa kabur dari kematian ini dan tidak ada cara untuk selamat dari Dewa Kematian itu. Tentunya tidak ada alasan lagi bagi semua orang untuk menghiraukan ramalan tersebut, apalagi setelah melihat reputasi Nyonya Selner yang selalu bisa meramalkan suatu kejadian dengan tepat. Diceritakan pada 2 tahun yang lalu, semenjak waktu telah diputar kembali, tiba-tiba Nyonya Selner mendapatkan berkah yang bisa memprediksi kematian dari diktator Korea Utara, teroris yang menyandra orang lain, jatuhnya pasar saham karena tumbangnya bisnis real estate dan lain sebagainya. Sampai saat ini, ramalan Nyonya Selner sangatlah akurat hingga membuat dia menjadi bahan perdebatan yang hangat dan semua orang tentu dibuat sangat panik saat Nyonya Selner tiba-tiba meramalkan kiamat akan datang. Di keesokan harinya, diberitakan telah muncul sebuah gate raksasa berwarna hitam keunguan yang hampir menyelimuti langit Korea. Dan di seluruh dunia pun langsung dihebohkan dengan berita ramalan Nyonya Selner yang viral di mana-mana. Namun tepat ketika gate itu terbuka, ternyata tidak ada seorang pun yang dapat melihat ada sesuatu yang muncul dari dalamnya. Padahal di saat itu juga, Jinwo telah kembali ke bumi dan berada di tengah kerumunan warga tanpa ada seorang pun yang menyadari kedatangannya, kecuali satu sosok ruler yang menjelma sebagai manusia untuk menyambut kembalinya sang Shadow Monarch ke dunia ini. Saat mendengar ruler itu mengatakan, "Aku tak menyangka kalau kau akan datang dengan penampilan seperti anak SMP Shadow Monarch." Lantas Jinwo pun menjawab, "Itu karena orang-orang mungkin akan takut padaku kalau aku datang dengan muka yang ditutupi jenggot. Tapi melihat setidaknya masih ada satu orang yang menyambutku, rasanya tidak buruk juga." Ruler itu kemudian kembali mengatakan kepada Jinwo, "Sebenarnya kami para ruler sempat ragu kalau kau bisa pulang dengan selamat, sambil memikul semua tanggung jawab sebesar itu sendirian. Tapi saat ini aku bisa merasakan, selangkah kaki yang kau pijak itu setara dengan pijakan puluhan ribu tentara." Lalu setelah Jinwo membalas berkata, "Aku yakin tujuanmu menemuiku tidak hanya untuk memberi karangan bunga saja. Jadi sebenarnya ada urusan apa sang utusan ruler denganku?" Sang utusan ruler itu lantas menyarankan kepada Jinwo agar mereka membicarakannya di tempat yang lebih nyaman. Kemudian Jinwo langsung mengajak ruler itu pergi ke toko es krim karena ia ingin memakan sesuatu yang manis-manis setelah cukup lama ia berada di dalam celah dimensi. Utusan ruler itu menyampaikan, pertama-tama sang Brightness of Brilliant Light ingin berterima kasih kepada Jinwo. Namun begitu semua masalahnya sudah diselesaikan oleh Jinwo, kini para rulers mulai merasa khawatir dengan kekuatan Jinwo yang bisa merubah dunia sesuka hatinya. Mengingat kekuatan yang Jinwo miliki itu bukanlah sesuatu yang siap untuk tetap berada di bumi, karena bumi yang sekarang tidak lagi memiliki energi sihir dan sangat lemah. Jadi para ruler berharap agar Jinwo mau pindah ke dunia lain yang siap menerima kekuatannya. Sementara ketika Jinwo menanggapinya dengan mengatakan, daripada melakukan hal yang merepotkan seperti itu, bukankah masih ada pilihan lain seperti menyegelku? Lantas utusan ruler itu langsung menjawab tentu saja hal itu bisa dilakukan. Namun jawabannya tersebut malah membuat Jinwo jadi marah, lalu ia berkata, "Jadi apakah sekarang kalian ingin melenyapkanku? Karena aku sudah tidak berguna lagi hanya karena kalian takut dengan kekuatan yang aku miliki." Mendengar hal itu, sontak telah membuat utusan ruler jadi panik dan kembali menjelaskan kepada Jinwo, "Sejujurnya kami tidak bermaksud seperti itu.
Tapi sebelum kau kembali datang ke dunia ini, Selner telah membuat keributan dengan ramalannya tentang kemunculan sang dewa kematian. Sebelum kau menghilang dan pergi ke celah dimensi, padahal Selner bukanlah seorang peramal yang hebat, tapi kehidupannya mulai berubah ketika kau memasuki dunia kami. Atau dengan kata lain, secara tidak langsung keberadaanmu di sini juga telah membawa perubahan ke dunia ini. Namun alih-alih memberikan jawabannya, apakah ia mau menuruti permintaan ruler atau tidak? Di sini Jinwo hanya mengatakan, bisakah kita membicarakan ini lain kali saja? Lalu sang utusan ruler itu pun setuju dan langsung pamit pergi dari sana. Di dalam benaknya Jinwo kemudian bergumam, jika semua makhluk hidup memiliki tujuan dalam kehidupannya, maka ada satu hal yang pasti. Aku yang sudah menjadi Shadow Monarch, dengan kekuatanku sendiri aku telah menghentikan fenomena aneh di dunia ini dan Monarch, hingga aku pun sudah menyelesaikan misiku dan telah mencapai tujuanku. Tapi dengan memiliki kekuatan sebesar ini tanpa adanya tujuan lain lagi, tentu akan sangat merepotkan untuk mengurusnya, sama seperti bahan nuklir berbahaya yang umurnya sudah kadaluarsa. Kalau begitu akan ada banyak sekali pertanyaan. Apakah aku sekarang telah menjadi seseorang yang sudah tidak diperlukan di dunia ini lagi? Dan apakah tidak masalah jika aku tetap ingin tinggal di dunia ini? Sampai di sini, Jinwo mulai merasa bahwa semua hal yang telah ia lakukan selama ini hanya sia-sia saja. Namun begitu ia menyadari keberadaan Cha-Hain yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu, dan Cha-Hain juga bisa merasakan bau wangi Jinwo yang unik. Pada akhirnya Jinwo bisa mendapat tujuan baru untuk tetap berada di dunia ini, karena masih ada orang yang ia cintai, dan mereka pun adalah orang yang mencintainya juga. Jadi berhubung alasan seperti itulah yang cukup untuk membuatnya bisa hidup di dunia ini, maka Jinwo pun telah memutuskan untuk tetap tinggal, dan ia juga akan mencari alasan lain kenapa dirinya harus tetap berada di sini.